malamnya kita istirahat, tidur, lalu paginya bangun lagi, berputar, kita kejar dunia ini, ternyata yang kita kejar tak pernah dapat. Hidup di dunia harus waspada, banyak godaan setiap hari, mengejar dunia semata-mata. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu para jamaah yang saya muliakan, pertama tentu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bapak-bapakku sekalian, para orang tuaku sekalian. Kira-kira yang hadir pada malam hari ini enak tadi berbukanya, Pak? Enak? Ibu-ibu gimana? Tadi berbuka enak? Nggak ada berkunang-kunang rasanya? Dia biasanya kalau siap berbuka itu bermacam-macam mulai muncul. Terkadang mata berkunang-kunang, berkeringat dingin, apalagi yang tadi rokok, bergemetar tangan itu rasanya. Ibu tadi ada yang berkunang-kunang, Bu? Nggak ada? Nggak ada. Bapak-bapak yang berkeringat dingin ada? Nggak ada. Itu artinya alhamdulillah kita masih sehat. Ya, Bu. Kalau setelah berbuka itu ndak bergemetar badan, ndak hitam pandangan kita, ndak berkeringat dingin, lalu alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini, itu sudah menunjukkan suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau diawali setelah berbuka puasa, badan bergemetar, berkeringat dingin, mata berkunang-kunang, itu insya Allah malam ini tak hadir tuh dia. Alfa. Jadi alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada kita tak terhingga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tak ada lagi alasan apapun bagi kita Bapak Ibu untuk tidak bersyukur atas nikmat Allah. Mau bahagia, bersyukurlah. Mau nikmat hidup, bersyukurlah kepada Allah. Kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan disampaikan oleh Allah kepada beliau. Kita berharap seluruh kita yang hadir di masjid ini maupun mungkin yang belum sempat hadir, kita nanti di yaumil mahsyar diberikan pertolongan dikala amal ibadah kita kurang, dikala salat kita kurang. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada beliau, menyebut namanya, Allah perkenankan nanti beliau untuk menolong kita ketika kita dihadapkan pada timbangan di mana ternyata amal ibadah kita kurang dibandingkan dosa-dosa kita. Makanya jangan bosan-bosan berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para jemaah yang saya muliakan, malam ini
kita dikasih judul hikmah puasa Ramadan. Ya Pak pengurusnya, hikmah puasa Ramadan. Kalau kita tengok seperti apa hikmah puasa Ramadan itu luar biasa, banyak. Karena memang bulan suci Ramadan ini di dalamnya luar biasa. Siangnya, malamnya, subuhnya, maghribnya, bahkan 24 jam selama bulan suci Ramadan ada keutamaan di situ. Ada keutamaan dimanapun, di setiap menit, setiap detik yang kita lalui selama bulan suci Ramadan. Cuma tinggal kita lagi mau atau tidak mengisi Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kan kalau kebiasaan kita selama bulan suci Ramadan ini di awal kita semangat Pak ya, ini penuh. Nah, dulu saya dapat jadwal agak di ujung-ujung. Ketika saya tengok tinggallah 2 sab lagi. Di sini orang tua, di sini anak-anak. Yang lain mana? Yang lain ternyata sudah mulai mau menyambut Ramadan, hari raya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan ramainya kita pada malam hari ini, inilah adanya sampai akhir Ramadan. Karena apa? Luar biasanya hikmah di balik puasa Ramadan. Pertama apa? Hikmah yang hendak kita gali di antara ribuan jutaan hikmat. Hikmah-hikmah yang terkandung dalam puasa Ramadan. Yang pertama apa? Wa namsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu yang pertama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Demi jiwa kita ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna, maka di dalam jiwa-jiwa kita yang telah diciptakan oleh Allah ini diberikan ada 2 jalan, ada jalan baik, ada jalan tak baik. Tapi beruntung orang yang mampu memilih jalan yang baik tadi dengan mensucikan jiwanya, dan sangat merugi kalau di dalam hidup ini kita salah pilih, malah kita lebih banyak mengotori jiwa kita. Maka hikmah puasa Ramadan yang pertama, Ramadan mengembalikan kita kepada kesucian jiwa kita, mengarahkan kalau kita mesti di dalam hidup ini memilih senantiasa mensucikan jiwa kita ini. Ya Bu ya, siap? Alah ngantuk. Ya, pertama bersihkan jiwa kita ini fungsi puasa Ramadan. Allah itu maha kasih, maha rahim kepada manusia. Sebagaimana kita tahu, di setiap kita ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, pada alam ruh itu kita telah suci. Ketika keluar dari rahim ibu kita, kita dalam keadaan suci, tidak berdosa, tidak bernoda. Maka setelah kita menjalani kehidupan dunia ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, mulailah kita beranjak dewasa. Dari remaja mulailah kita mengenal kehidupan dunia ini berlahan-lahan, karena kita mengurus dunia ini mulai satu-satu debu, noda-noda hitam mengenai tubuh kita, hati kita, itu yang kita sebut dengan dosa. Ternyata Allah maha kasih, maha rahim, kita tidak diperkenankan meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan suci pula. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba kami yang beriman, bertakwa betul-betul kepada Allah, jangan kalian tinggalkan dunia itu kecuali dalam keadaan seorang muslim tunduk kepada Allah, muslim yang taat, muslim yang tunduk, muslim yang suci. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama kita lahir suci, maka setelah kita dewasa kita berdosa, tapi Allah menghendaki ketika kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan suci. Maka untuk mensucikan itu, Ramadan dengan ibadah puasanya hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Maka semoga dengan ibadah puasa ini kita bisa mengembalikan kepada jati diri kita sebagai orang-orang yang betul-betul suci nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian yang kedua,
Hikmah Ramadan itu adalah berusaha mengendalikan hawa nafsu kita ini dari mengejar dunia. Mengendalikan jiwa kita ini, nafsu kita ini dari mengejar dunia yang tiada henti. Tengok, 11 bulan lamanya kita hidup di dunia. Dari 1 tahun itu 24 jam, bangun pagi. Bagi kita yang bertani langsung ke kebun, yang ke kantor, yang ke ruko buka, lalu sampai nanti sore hari kita istirahat, malamnya kita istirahat, tidur, lalu paginya bangun lagi, berputar. Kita kejar dunia ini, ternyata yang kita kejar tak pernah dapat. Yang kepuasannya yang ingin kita cari tak pernah puas. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ternyata tipuan. Yang kita kejar tak pernah kita dapat. Makanya pepatah syair mengatakan, hidup di dunia harus waspada, banyak godaan setiap hari, mengejar dunia semata-mata bagai mengejar rusa berlari. Mengejar dunia semata-mata bagai mengejar rusa berlari. Dunia ini hanyalah laksana meminum air yang asin rasa, tambah diteguh, tambah merana, disiksa haus sepanjang masa. Ternyata dunia yang kita kejar tak pernah dapat. Terbuanglah waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa yang kita sebut dengan siam atau saum, puasa itu menahan, mengendalikan. Diajarkan mulai dari kita azan subuh terhadap yang halal, beras kita, duit kita, nasi kita, bahan pangan kita halal. Ibadah puasa suruh mengendalikan terhadap yang halal tadi, apalagi yang haram. Supaya apa? Mendidik kita terhadap dunia ini pun harus mampu kita mengeremnya, mengendalikannya, menahannya. Jadi puasa itu bukan melarang makan, tapi menahan sementara, mengendalikan makan minum, mengendalikan panca indera kita dari bersifat duniawi. Jadi 2 hikmah inilah di antara banyak hikmah di dalam kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.